Terima kasih kepada Pak Ketua Umum PGI, Pak Pendeta Gomar Gultom yang udah hadir di Suara PGI hari ini, Pak. Karena hari ini tema kita ngomongin Pancasila, saya mau nanya dulu nih, mau ngetes. Bapak hafal nggak Pancasila nih? Ayo, Pak. Aduh, ini belum sudah ini. Hafal nggak nih, Pak, Pancasila? Pasti dong hafal, apalagi di hari Pancasila 1 Juni sekarang ini, hari lahirnya Pancasila. Betul. Kita mesti menghafal dan menjiwai, terutama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Boleh disebutkan kalau Bapak hafal? Serius nih? Serius, Pak. Ayo, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus saya mau tanya nih, kalau untuk Bapak pribadi, Pancasila itu penting nggak sih, Pak? Ya harus ya, negara itu mesti kuat ideologinya. Dan seluruh bangsa harus, dan itu penting sekali. Salah satu kekuatan yang mempersatukan Indonesia dari berbagai rongrongan. Kita tahu sejarah Indonesia banyak sekali rongrongan pemberontakan, ingin merdeka di bagian tertentu dari Indonesia, tapi tetap bertahan. Bandingkan dengan Uni Soviet yang begitu kuat, pecah jadi 15 negara. Yugoslavia yang begitu besar dan kuat, pecah menjadi 7 negara. Indonesia tetap bertahan. Kenapa? Karena ideologinya kuat. Max Land, seorang Indonesianis dari Universitas Monash di Australia, dia berkata, bangsa yang belum selesai dengan ideologinya, itu berarti bangsa yang belum siap membangun dirinya sendiri. Di situ saya merasa pentingnya Pancasila ini sebagai ideologi bagi bangsa kita. Dan gunanya adalah untuk mempersatukan Indonesia ini ya Pak, yang terbagi dari banyak pulau dan suku bangsa segala macam ya Pak. Berarti ya, kita terdiri dari ragam bahasa, ragam etnik di berbagai pulau-pulau yang satu sama lain jauh dan dekat, tetap bisa bertahan. Lagi-lagi karena Pancasila. Pancasila. Nah tadi kan Bapak sebutkan Pancasila adalah ideologi negara nih Pak. Nah gimana di gereja melihat Pancasila sebagai ideologi negara Pak? Ya, gereja-gereja di Indonesia mengimani bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sidang Raya PGI yang baru berlangsung November 2019 di Waingapu juga mencatat ini. Gereja-gereja dalam rumusan DKG-nya di bagian awal mengatakan adanya bangsa dan negara Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 adalah karya penciptaan Allah sebagai bagian dari pemeliharaan Allah bagi bangsa Indonesia untuk membentuk satu negara NKRI untuk melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, dan untuk ikut dalam perdamaian dunia. Itu dipahami oleh gereja-gereja Indonesia sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, berarti harus diimplementasikan di setiap gereja ya Pak? Ya, itu yang saya katakan tadi, harus diimplementasikan. Oke Pak Gomar, sebagai penerima ikon prestasi Pancasila dalam kategori tokoh dan penggerak lintas iman, bagaimana nih menurut Pak Gomar gereja memposisikan diri dalam bingkai NKRI? Ya, kembali sebagai pengakuan bahwa Pancasila adalah anugerah Tuhan, maka saya mengajak gereja-gereja di Indonesia juga untuk mensyukuri, mensyukuri rahmat Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih atas rahmat Tuhan yang memberikan Pancasila buat negara ini. Bahkan para perumus Pancasila dan terutama para bapak pendiri bangsa kita ini dalam proklamasi kemerdekaan mengatakan atas rahmat Tuhan. Jadi adanya niat luhur untuk memproklamirkan kemerdekaan itu disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah atas rahmat Tuhan. Nah kalau kita mengatakan ini anugerah Tuhan, maka sebagai gereja kita harus ungkapkan rasa syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dengan mengasihi bangsa ini, dengan mencintai bangsa ini, dengan berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi misalnya, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa ini? Ya kita menghargai sesama manusia, tentu bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, kita bersyukur. Dan mengasihi sesama manusia, diberi kemanusiaan. Lalu mengikat kesatuan bersama, tidak pilih-pilih bulu, tidak mengkotak-kotakkan manusia. Karena kita bersatu sebagai persatuan. Lalu bersedia dipimpin oleh negara kita, bersedia dipimpin oleh pemerintah kita sebagai bagian dari perwakilan kita, bangsa kita. Bahwa otoritas kita serahkan untuk diatur oleh negara. Lalu keadilan, berlaku adil, sejak dari pikiran. Jadi harus adil bahkan sejak dari pikiran.
berlaku adil dan ikut memperjuangkan. Dengan kata lain, sebetulnya kita harus berani katakan tidak ada pewartaan iman tanpa keterlibatan sosial, tidak ada evangelisasi tanpa perjuangan keadilan sosial. Itu sikap yang harus kita lakukan sebagai warga gereja yang adalah warga negara yang mensyukuri Pancasila gitu. Tadi kan Bapak sempat ada singgung soal sila kelima ya Pak, keadilan nih. Nah, apakah di kehidupan Bapak sudah mengimplementasikan sila kelima keadilan sosial itu Pak? Ini sulit menjawab. Ini saya nggak bisa kalau mengaku ya saya berusaha untuk adil, saya berusaha untuk adil. Tapi kan orang yang harus menilai itu. Betul. Cilakanya ya dalam perjalanan bangsa kita dan masyarakat kita termasuk gereja-gereja kita, saya sering sekali melihat seolah-olah yang Pancasila itu hanya soal ketuhanan yang Maha Esa, hanya soal beribadah, hanya soal kebebasan beribadah. Tapi Pancasila itu melampaui seluruh aspek kehidupan. Sila Pancasila itu ada 5. 2 diantaranya menyebut tentang keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua dan yang kelima keadilan sosial. Jadi saya sangat senang dengan pertanyaan ini tadi karena menukik keadilan sosial sesuatu yang sangat mendapat perhatian dari Pancasila sampai 2 kali, 2 sila dia menyebut keadilan ini. Dan sumber berbagai persoalan di tengah masyarakat kita sesungguhnya lebih banyak adalah keadilan yang belum tergapai. Bagaimana kita memperlakukan istri dan suami misalnya, atau istri atau suami atau anak-anak, mulai dari yang paling kecil di rumah. Bagaimana kita berbagi peran di rumah secara adil antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Bagaimana mengatur peran-peran. Di rumah itu kan bermain peran kita. Lalu bagaimana di ruang kerja kita. Lebih luas lagi bagaimana kita ikut berjuang buat keadilan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi kita tidak bisa hanya menggapai keadilan bagi diri kita sendiri, tetapi juga harus memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang belum memperoleh keadilan. Misalnya saja, masih banyak di negeri kita ini, terutama penganut agama atau kepercayaan lokal. Masih banyak di antara mereka yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh negara, semisal pengakuan atas perkawinan mereka, pencatatan sipil atas hak akte lahir, akte kawin, hak waris dan segala macamnya itu. Ini mereka belum memperoleh keadilan. Di mana kita sebagai gereja berjuang untuk itu. Jadi jangan hanya untuk berjuang untuk keadilan bagi diri kita, tapi juga bagaimana kita berjuang bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil di negeri ini. Kalau yang saya lihat pada saat ini mungkin keadilan belum merata tuh ya Pak. Itu dia, kita masih berjuang ke arah itu. Dan itulah peran kita sebagai gereja yang adalah terang untuk menerangi, untuk memberi harapan bagi mereka-mereka yang kurang diperlakukan secara adil. Karena masih bahas keadilan nih Pak, kan belakangan ini kita sering diusik nih Pak oleh perampasan ruang publik untuk kepentingan kelompok dan sesaat gitu Pak. Gimana sih tanggapan Bapak? Ini memang persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ketika ruang publik itu sangat riuh dengan rebutan-rebutan. Jadi ruang publik kita ini kan mestinya adalah ruang berbagi. Kita berbagi diri, kita berbagi berkat yang kita terima dari Tuhan, kita berbagi atas rahmat Tuhan yang kita peroleh dengan Pancasila ini. Tapi kenyataan yang sering terjadi, fenomena yang terjadi belakangan ini, kita merampas begitu banyak dari ruang publik. Misalnya saja mengambil yang bukan haknya, korupsi itu kan mengambil yang bukan haknya, bahkan membunuh, itu juga merebut nyawa orang. Nah ini akibat dari kerakusan yang telah menggurita dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Semua ingin mengaraup untuk dirinya gitu. Nah, celakanya kerakusan ini tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dia juga merangsek ke bidang agama. Gitu. Jadi agama-agama juga hadir di ruang publik bukannya membawa berkat, hadir di ruang publik bukannya menjadi rahmat, tapi merebut ruang publik ini. Bahkan sampai juga apa yang dikecam bahkan oleh Bapak Presiden Jokowi, politik identitas atau
agama dipolitisasi sedemikian rupa dalam rangka merebut ruang publik ini, agama pun dipergunakan. Jadi kerakusan ini juga merangsek sampai ke bidang agama, dan kita agama-agama ini juga begitu, berebut umat begitu. Saya nggak tahu ya sejak kapan agama-agama ini hadir di ruang publik dengan mengutamakan peradaban jumlah gitu, mengutamakan jumlah sebagai bagian dari peradaban, sehingga akhirnya berusaha meraup sebanyak mungkin umat itu. Saya kira ini peradaban yang tidak membuahkan damai. Nah Pak, sila pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa nih Pak, sering dikaitkan dengan agama tertentu. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Sila pertama ini dirumuskan sangat baik ya, ketuhanan. Ketuhanan kan sifat, jadi bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Dan Soekarno sendiri mengatakan Pancasila itu bukan ciptaan saya. Dia bilang Pancasila itu saya gali dari tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, bahkan dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah galian dari berbagai suku-suku bangsa di Indonesia yang juga mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi juga agama-agama lokal. Termasuk juga agama-agama seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sila pertama ini harus dipahami oleh masing-masing agama seturut dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak bisa ketuhanan yang Maha Esa itu diklaim hanya berdasarkan agama A atau agama B atau agama C. Tidak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa itu merangkumi seluruh nilai-nilai ketuhanan, bahwa kita sebagai bangsa mengakui ada yang transenden, yang lebih mulia, yang lebih agung dari kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Memahami Pancasila dalam konteks dengan agama-agama kita, ada pengakuan itu. Oleh karena itu dalam berbangsa dan bernegara, kita harus tempatkan seluruh aspek kehidupan kita dalam terang pengakuan kepada kekuasaan yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari kita semua, yakni Tuhan yang Maha Esa. Nah, sering orang akhirnya bertanya kan, kalau gitu mana yang harus lebih kita patuhi? Iya, betul. Pesan teks kitab suci atau amanat konstitusi sebagai turunan ideologi negara? Nah, itu kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Nah, ini tidak harus dipertentangkan, walau tidak mudah untuk menjawab ini. Dalam kehidupan kita beriman, tentu saja pesan teks kitab suci akan lebih kita dengarkan, lebih utama. Tetapi dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, amanat Pancasila itu, amanat konstitusi sebagai turunan dari Pancasila, amanat regulasi sebagai turunan dari konstitusi, itu harus menjadi acuan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak dipertentangkan karena seluruh konstitusi kita, perundang-undangan juga disusun atas ketaatan kepada Tuhan kan. Atas ketaatan kepada pesan-pesan teks kitab suci gitu. Hanya saja pesan-pesan teks kitab suci itu telah terobjektifikasi. Jadi misalnya tidak murni ayat teks Alkitab atau Al-Quran atau Veda itu teksnya bulat-bulat dijadikan undang-undang, tidak. Tapi nilainya diambil dan melalui perumusan yang objektif, maksud saya terobjektifikasi adalah bahwa itu bisa diterima oleh semua agama dan semua golongan gitu. Jadilah dia amanat konstitusi gitu. Oleh karena itu dia tidak harus dipertentangkan, tapi dibuat berjalan berbarengan. Sehingga nggak relevan misalnya membandingkan ayat teks kitab suci mana lebih penting, Pancasila atau Alkitab. Itu nggak relevan gitu, nggak apple to apple itu pertanyaannya gitu. Jadi sebaiknya kesetiaan kita dalam kehidupan beriman kita mengandalkan teks kitab suci, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesetiaan kita didasarkan pada amanat, konstitusi, regulasi, dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
Nah, tadi di awal Bapak sempat sebutkan bahwa ideologi Pancasila itu adalah rahmat Tuhan nih Pak. Nah, gimana pendapat Bapak tentang hasil riset setara yang tertulis bahwa 83,3% siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganti Pak, bisa dirubah? Ini buat saya sangat mengejutkan ya. Saya terus terang saya sangat terkejut dengan hasil penelitian setara institut ini. Tadi di bagian awal saya katakan seperti kata Bu Tiara, ideologi Pancasila itu sangat penting. Ya. Lihatlah Uni Soviet yang pecah jadi 15 negara tadi saya sebutkan, Yugoslavia yang pecah jadi 7 negara. Dan kita tidak ingin Indonesia ini pecah berkeping-keping. Dan oleh karena itu saya sangat prihatin dan ya galau gitu dengan fenomena anak-anak muda yang tidak melihat pentingnya mempertahankan Pancasila ini. Okay. Saya memang agak khawatir sejak reformasi pendidikan tentang ideologi Pancasila itu hilang dari kurikulum kita. Dulu kan ada PPKN ya, ada PPKN, pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Dulu kita nyanyian-nyanyian diajarkan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasional. Sekarang itu hilang dari peredaran di sekolah-sekolah. Di sini menurut saya pentingnya kembali kurikulum kita dibenahi untuk lebih menanamkan kembali ideologi Pancasila. Di sini pentingnya kembali seluruh elemen bangsa bangun. Yang selama ini kita meminggirkan Pancasila. Terkesan memang sejak reformasi Pancasila dimarginalkan. Mungkin ada alergi terhadap Orde Baru dan P4 yang menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menggempur banyak orang. Itu kesalahan kita di masa lalu. Jadi orang antipati terhadap Pancasila. Padahal bukan Pancasilanya yang salah, bukan P4-nya yang salah, tetapi rejim yang menggunakan itu yang salah. Dan oleh karena itu tidak bisa kita meminggirkan, memarginalkan ideologi Pancasila ini. Dia harus menjadi dasar kita dalam membangun kehidupan bersama sebagai bangsa. Dia menjadi way of life, dia menjadi tumpuan kita dalam mencapai apapun yang mau kita gapai dalam hidup ini. Dan dalam hal ini saya sangat menghargai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang mendirikan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diberi tugas untuk membina bangsa ini, seluruh elemen bangsa untuk lebih menghidupi nilai-nilai Pancasila. Karena itulah ideologi bangsa kita. Saya juga sangat menghargai Menteri Koordinator PMK dengan program revolusi mental yang juga didasarkan pada ideologi Pancasila ini. Saya kira kita semua harus bahu-membahu dengan ini. Hanya dengan itu kita bisa tetap bersatu. Saya dan Anda datang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi dengan Pancasila kita dipersatukan sebagai bangsa Indonesia. Dan ini harus kita syukuri. Tapi tidak cukup hanya disyukuri dalam artian kata-kata, dia harus diimplementasikan dengan bersama-sama, berjuang bersama, menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Betul, jadi mungkin anak-anak zaman sekarang perlu lagi pelajari. Saya kira ini usaha bersama kita. Bayangkanlah reformasi tahun 98, jadi sudah sekian tahun, sampai sekarang angkatan muda jadi nggak mengalami lagi. Jadi tidak mengalami perbedaan-perbedaan, tidak mengalami duduk bersama di tengah perbedaan, tidak mengalami pendidikan kewarganegaraan. Akibatnya ya begini. Jadi harus diperbaiki menurut saya. Saya masih dapat tuh Pak PPKN. Kalau dulu kan PMP kalau nggak salah ya Pak. Terus masih ada lagu-lagu yang kita nyanyikan gitu. Mungkin sekarang itu udah yang dalam satu angkatan di Republik itu memang hilang dia. Hilang ya Pak. Termasuk lagu-lagu perjuangan tadi. Itu mungkin yang menyebabkan kayak riset setara tadi mungkin karena mereka akhirnya orang tidak melihat Pancasila. Dilihatlah, apalagi dilihat loh kriminalitas meningkat, korupsi berjalan, kondisi yang itu karena sekarang. Berarti Pancasila ini nggak memberikan jalan keluar buat bangsa saya, tidak makin sejahtera saya. Oleh karena itu para penyelenggara negara harus strict, hentikan segala korupsi, berlaku adil, berlaku jujur, supaya semua melihat ini Pancasila memang memberi kehidupan buat kita, memberi harapan buat kita. Gitu. Oke Pak, terakhir nih Pak sebagai penutup, saya mau minta pesan Bapak di Hari Pancasila ini mungkin untuk lingkup gereja dan mungkin terutama untuk anak-anak muda ini Pak. Ya, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghidupi Pancasila tidak hanya dalam pendekatan teoritis.
pendekatan teoritis terhadap Pancasila itu akan menjadi sia-sia dan melelahkan. Jadi Pancasila itu harus didekati juga dengan implementasi yang konkret, melihat permasalahan di sekitar kita, dan mengatasi itu semua berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Jadi implementasi itu sangat penting. Dan harapan saya kepada kawula muda untuk lebih mendalami ideologi ini, makin mencintai Pancasila, karena percayalah, Pancasila ini akan tetap mempersatukan dan memperkokoh bangsa kita. Bayangkan pulau yang belasan ribu pulau, suku bangsa yang berbeda-beda, bagaimana ini bisa dipersatukan? Tapi Pancasila sudah terbukti dalam sejarah bangsa kita, mampu mempersatukan kita sebagai bangsa. Olehnya sekali lagi, mari kita cintai Pancasila, dan kita perjuangkan nilai-nilainya dalam kehidupan keseharian kita. Wah, terima kasih banyak nih Pak untuk kasih, waktunya Mutiara. di Suara PGI kali ini. Nah, mungkin nanti kita akan ketemu Pak Gomar lagi di episode berikutnya dengan bahas yang lain-lain nih Pak. Siap, Terima kasih. siap.